Oke, teman-teman semuanya, para pecinta pengadaan, kita mulai lagi ya. Sebetulnya saya udah pengen mereview kasus pengadaan ini sejak dari bulan kemarin ya. Sejak dari 3 tersangka dan sekarang sudah bertambah menjadi 5 tersangkanya nih dari detik.com, dari berita terakhir ya. Per tanggal Februari ini, per tanggal awal Februari, 7 Februari ini, sudah ada 5 tersangka. Bulan kemarin masih ada 3, yaitu AAL selaku Direktur Utama Bakti, GMS Direktur Utama Mora, YS tenaga ahli Human Development dari UI, kemudian MA, nah ini MA ada tambahan nih dari Huawei, dan IH dari PT Solitech Media Sinergi. Ya, review pengadaan ini diinisiasi ataupun berawal dari beberapa berita yang masuk ke email dari Google Alert ya, dengan kata kunci korupsi pengadaan ya. Nah, ini muncul di email nih beberapa judul kasus korupsi BTS 4G di Kominfo ya. Tapi bukan Kominfo-nya, di BLU-nya, di BLU Badan Layanan Umum dari Kominfo, yaitu Bakti ya. Yang mana kasusnya sudah masuk ke penyidikan dan ada 3 tersangka, 5 tersangka sekarang ini. Ya mungkin sudah ada politisnya juga, tapi saya tidak akan membahas terkait politisnya ya. Akan lebih ke proses pengadaannya saja. Ya mudah-mudahan bisa menjadi masukan juga bagi Kominfo ataupun Baktinya ya dalam melakukan proses pengadaan. Ya nanti kita lihat dari sudut pandang perencanaan pengadaan, kemudian proses pemilihan dan proses kontraknya ya, secara umum lah, secara apa ya, dari luar lah, karena kita tidak bisa juga mengakses dari sistem Bakti. Oke, langsung saja. Kalau terkait Baktinya, silahkanlah bisa dilihat di websitenya ya, bisa dilihat websitenya ya. Nah, sekilas terkait Bakti bisa dilihat di websitenya ya, baktikominfo.id ya. Jadi Bakti semula bernama Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan BTIP yang lahir pada 2006. Keberadaannya sesuai Kominfo ya, sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam Permen Kominfo tahun 2006 ya. Kemudian pada November 2010, BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Ini panjang ya. BP3TI ya. Badan ini menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Nah, ini Badan Layanan Umum pada 2017. Kemudian 2018 namanya berubah menjadi Bakti. Nah, lebih simpel ya. Lebih simpel. Salah satu tujuannya adalah mengganti nama Badan Layanan Umum adalah untuk meningkatkan tata kelola dan profesionalis. Tugas utamanya memeratakan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia ya. Oke, jadi lebih profesional ya. Bakti merupakan unit organisasi non eselon di Kementerian Kominfo sehingga bertanggung jawab kepada menteri dan dipimpin oleh direktur utama. Oke. Misi-misi selanjutnya silahkan lihat di website Bakti, itu baktikominfo.id, silahkan ya. Nah, sekarang kita bahas terkait pengadaannya ya. Masalah Menteri Kominfo dipanggil ataupun ada yang lain dipanggil sebagai saksi ya, silahkan lah itu ya. Nah, kita lihat pertama dari perencanaannya. Oke, dari perencanaannya, kalau pengadaan pemerintah itu kita biasa mengumumkan melalui sistem informasi rencana pengadaan setelah dibuat perencanaannya ya. Nah, kalau kita lihat perencanaan dari Bakti ini ada diumumkan di website Bakti Kominfo ya, berupa kode RUP dan outputnya saja. Jadi ini yang 2020 ya, ada menu ke sirup Bakti ya, pengadaan sedang berlangsung di 2020. Ada kode RUP-nya dan outputnya seperti ini saja ya, hanya seperti ini. Kemudian untuk proses pemilihan penyediaannya ini dilakukan dengan satu website tersendiri, yaitu Ariba ya, ariba.com. Tampilannya seperti ini.
Nah ini tampilan dari ariba.com, jadi hanya ada login ya, username password, kemudian ya ini dummy aja ya, tampilan saja ya, sehingga kita tidak tahu juga apa yang terjadi di dalam ya. Ini berbeda dengan tampilan LPSE pemerintah ya. Kalau LPSE pemerintah kan kita bisa melihat kurang lebih apa di dalamnya sedang berlaku ataupun sedang berlangsung, ada kegiatan apa, ada paket apa, proses sampai mana. Nah ini contohnya di Kemenke ini kan. Nah, ini misalkan pengadaan ini tender ya. Nah, udah sampai mana nih gitu kan. Ketahuan nih pesertanya dan prosesnya. Nah, ini prosesnya sampai upload dokumen penawaran, ada jadwalnya dan sebagainya. Nah, kalau sistem dari Kominfo dia hanya berupa login aja, pendaftaran secara elektronik melalui email ya. Jadi di belakang dari sistem seperti ini. Nah, kembali ke perencanaannya ya, memang sesuai dengan Perlem 5 tahun 2021 LKPP, pengadaan DBLU memang masuk pengadaan yang dikecualikan ya. Nah, ini termasuk pengadaan yang dikecualikan. Oke, karena dia BLU ya. Nah, BLU. Nah, BLU ini dalam lampirannya ada penjelasan bahwasannya pengumuman rencana pengadaan ya tetap dilakukan melalui sisi informasi rencana pengadaan atau SIRUP. Kemudian pencapaian data kontrak ke dalam aplikasi, data kontrak ya ke dalam aplikasi SPSE harus tetap dilakukan. Jadi perencanaan dan data kontraknya harus tetap dilakukan. Kemudian memang ini untuk BLU ini bisa membuat aturan tersendiri. Nah ini pengadaan barang jasa di BLU dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Nah, ini berdasarkan efektivitas efisiensi dari hasil kajian. Ini hasil kajian sudah dibuat, tapi ternyata bermasalah ya. Seperti itu. Nah, ini dasar aturannya ya. Nah, kita lihat tadi 2020 di SIRUP, di websitenya Bakti ada seperti ini pengumuman RUP. Kemudian dicoba search di tahun 2020 memang di website RUP LKPP tidak ada ya, tidak ada paketnya untuk Bakti. Kemudian 2021 juga tidak ada pengumumannya di SIRUP LKPP. Nah, baru ada pengumuman itu tahun 2022. Nah, ini 2022. Baru ada pengumuman 2022, ada 4 paket gelondongan ya. Nah, ini yang paling besar adalah 17 triliun ya. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. 17 triliun ya, waduh besar nih. Ya termasuk dikecualikan ya. Oke, kemudian ada 350 miliar untuk pengelolaan Renstra. Kemudian penyediaan pengelolaan layanan 157 miliar maaf. Dan 68 miliar penyediaan pengelolaan layanan telekomunikasi. Nah, ini gelondongannya saja. Itu di 2022. Kemudian 2023 ada pengumuman RUP. Nah, ini 2023 ya. Nah, ada pengumuman RUP, sorry. Nah, ini juga kurang lebih sama. Ini 12 triliun juga kurang lebih sama dengan 2022. Yang terjadi kasus korupsi adalah pada tahun. Nah, kalau dari kontan.go.id ini adalah terkait pengadaan BTS tahun 2020 dan 2022 ya. Jadi ya modusnya ini adalah penyediaan infrastruktur BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di awal ini AAL dengan sengaja mengeluarkan aturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang calon peserta lain. Akibatnya terjadi persaingan usaha tidak sehat ya, serta tidak kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di markup sedemikian rupa ini menurut media massa ya. Kemudian tersangka GMS ini memberikan masukan kepada direktur, GMS
masukkan kepada tersangka AAL dalam peraturan direktur utama. Nah, kalau tadi kan sesuai Perlem 5, BLU bisa diatur dengan peraturan direktur utama ya. Tujuannya untuk menguntungkan vendor atau konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini bertindak sebagai salah satu supplier, salah satu perangkat. Kemudian YS selaku konsultan tenaga ahli ya. Nah, ini memanfaatkan lembaga HUDEP UI untuk membuat kajian teknis yang senyatanya kajian tersebut dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Di mana kajian teknis tersebut pada dasarnya dalam rangka mengakomodir kepentingan tersangka AL untuk memasukkan ke dalam kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada owner estimate. Jadi ya kurang lebih memanfaatkan ini ya. Nah, ini kan berdasarkan kajian, BLU ini bisa membuat aturan pengadaan sendiri ya. Kajian oleh tenaga ahli, namun ya bagaimana caranya itu ternyata kajian itu malah jadi tidak menghasilkan persaingan ya ataupun kompetitif ya, seperti itu. Nah, jadi aturannya kurang bagus lah, malah jadi tidak kompetitif ya harusnya ini. Nah, ini tetap memperhatikan tujuan prinsip etika pengadaan seperti itu. Itu awal mula dari kasus ini. Ya, kemudian kembali ke aplikasi. Ya, ini kalau menurut saya pribadi ini kasus ini bermula dari tidak transparannya dalam proses pengadaan di Bakti ya. Nah, ini terlihat dari sirup baru 2022 ya diumumkan. 2020, 2021 tidak ada pengumuman di sirup. 2022 baru ada pengumuman ini gelondongan ataupun kemudian 2023 juga baru dimunculkan, dan dalam proses pemilihan penyedianya pun ya secara umum apabila tidak transparan ya tentunya keterbukaan juga jadi berkurang. Nah, ini sistem yang dimiliki oleh Bakti. Nah, ini Ariba ya. Ini tidak transparan juga ya, tidak kelihatan paket-paket apa yang sedang diadakan ya, sampai mana prosesnya. Ya, berbeda dengan LPSE dari pemerintah ya. Nah, ini contohnya misalkan LPSE tadi, nah dari Kementerian Keuangan, nah ini muncul nih kan jelas nih paket-paket apa yang sedang berjalan, jadi lebih transparan dan lebih terbuka. Ya, modusnya kalau sudah tidak transparan, tidak terbuka, ya nanti akan biasanya ya ke prinsip berikutnya yang tidak maksimal, yaitu bersaing ya. Biasanya tidak bersaing ya, kalau persaingan kurang, kompetisi berkurang, tidak adil. Dari ketidakadilan ya nanti ya akuntabilitas yang berkurang juga ya. Itu akhirnya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil pengadaannya. Ya, terjadilah seperti ini sekarang. Ya, tentunya ke depan mudah-mudahan Kominfo ataupun Bakti bisa lebih transparan dalam proses pengadaannya, mulai dari mengumumkan lebih detail di aplikasi Sirup ya, di aplikasi perencanaan umum pengadaan ya, kemudian juga aplikasi untuk pemilihan penyediaannya yang mudah-mudahan bisa lebih transparan juga ya, bisa lebih terbuka juga gitu ya, tampilannya tidak hanya sekedar username password seperti yang Ariba sekarang ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya terkait masalah politisnya. Silahkanlah, porsi saya hanya sekedar mereview dari sisi pengadaan saja, karena ini sayang ini kan berapa triliun ya, berapa belas triliun, harusnya bisa untuk akses internet yang lebih maksimal ya, bisa membuat konten dari terluar ya, dari yang remote ya. Nah, ini kalau pengadaannya tidak maksimal ya sayang juga ini kan, uang rakyat berapa belas triliun ya. Oke, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran AAL dalam dugaan kasus korupsi ini yakni untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark up.
Tersangka selanjutnya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS. Tersangka GMS merupakan pihak yang memberikan masukan dan saran kepada tersangka AAL terkait peraturan Direktur Utama dalam proyek kasus tersebut. Tersangka terakhir yakni tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS. Tersangka YS diduga telah memanfaatkan lembaga HUDEF UI untuk membuat kajian teknis yang telah direkayasa untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam kasus ini, ketiga tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari untuk dilakukan pendalaman sejak 4 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2023. Pertama, dari sisi jadwal terjadi kemoloran. Hingga saat ini juga proyek ini tidak sesuai dengan jadwal, padahal awal mulanya proyek ini ingin dikebut untuk mempercepat transformasi digital ketika dunia masih berada di pandemi COVID. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID sangat dibutuhkan aksesibilitas sinyal 4G agar warga masyarakat bisa terhubung untuk mendukung dunia pendidikan, dunia bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian ketika terjadi korupsi, kita melihat di sini ada problem tidak kunjung selesainya proyek ini, sehingga tujuan untuk inklusi digital dan juga transformasi digital itu tidak tercapai. Yang kedua, menurut saya, kasus ini sangat penting untuk diungkap sampai tuntas. Kenapa? Karena kasus ini merugikan keuangan negara yang menurut saya sangat besar gitu ya. Nilai proyek di paket 1 dan 2 itu sekitar 9 triliun, sedangkan di paket 3, 4, 5 sekitar 18,8 triliun. Sedangkan nilai kerugian keuangan negaranya ditaksir juga triliunan rupiah. Nah, kita melihat bahwa ada menurut saya ya niat jahat dari awal. Kenapa? Karena sejak awal para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini punya usaha-usaha untuk mengatur agar proyek ini hanya bisa dimenangkan oleh vendor-vendor tertentu. Sehingga misalnya tersangka AAL itu membuat peraturan di mana peraturan tersebut mengarah kepada perusahaan tertentu yang bisa memenangkan tender. Nah, sehingga kemudian ketika tender itu dilakukan, benar hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memang sejak awal sudah didesain dengan spesifikasi tertentu agar hanya mereka yang memenangkan. Nah, di dalam rekayasa tersebut, harganya jauh di markup. Nah, kalau markup berarti kan kemudian negara mengeluarkan dana lebih besar dan mendapatkan kualitas jauh lebih rendah. Nah, di dalam banyak temuan juga disampaikan ada beberapa spesifikasi alat itu juga di bawah standar, itu juga menunjukkan bahwa markup itu sangat jahat ya, karena kita akan merasakan dampaknya di jangka panjang. Kenapa? Karena ini kan akan digunakan terus. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalau tadi Mas Farhan mengatakan saat ini operasional, tetapi kita belum bisa melihat endurance-nya. Apakah ke depan akan terus bisa memberikan layanan yang baik? Yang kedua, saya melihat bahwa ini juga satu kejahatan yang cukup serius dan kompleks. Kenapa kompleks? Karena melibatkan banyak sekali aktor, jejaring aktor yang itu berasal dari semua pihak. Dari pihak pemerintah sendiri, BLU Bakti, dari vendor, ada Direktur Utama yang berinisial JMS, dan juga ada, mohon maaf ini, dari instansi perguruan tinggi, sebagai seorang tenaga ahli yang juga terlibat menyediakan kajian teknis, yang kajian teknis tersebut dibuat untuk mengakomodir kepentingan dari tersangka Pak Dirut, agar bisa lancar upaya untuk mengarahkan kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi saya melihat ini hampir-hampir adalah kejahatan yang sempurna, tetapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Kenapa? Karena kemudian kejaksaan berhasil terus menyelidiki ini sampai kemudian dinaikkan menjadi penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka. Ada 3 orang dari pemerintah AL, juga dari swasta, dan juga dari tenaga ahli yang memberikan dukungan kajian. Nah, itu yang menurut saya sekarang perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat, sejauh mana kejaksaan akan membongkar ini secara tuntas. Kenapa? Karena saya melihat ini masih mungkin ada pelaku-pelaku lain, termasuk juga vendor-vendor lain.
saya melihat vendor ini tidak hanya GMS aja yang kemudian diduga juga turut serta. Nah, ini tugas dari kejaksaan untuk terus mengungkap agar kasus ini bisa tuntas dan menjadi pelajaran ke depan. Jangan setiap proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah itu memang ditujukan untuk dikorupsi. Dari awal ini menurut saya sudah levelnya mini state capture ya. Kenapa? Karena pengadaannya sudah didesain untuk korup dan kemudian diarahkan kepada pemenang tertentu, ada markup dan itu didukung oleh pihak-pihak lain.